الله أكبر الله أكبر. الحمد لله نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم حامدا ومصليا ومسلما. Muslimin dan muslimat, sholihin dan sholihat jamaah salat zuhur yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan nikmat oleh Allah dan bisa menjalankan kewajiban puasa dan juga ibadah sholat zuhur secara berjamaah. Harapan kita mudah-mudahan Allah akan meningkatkan kualitas keimanan dan ketakwaan kita, dan Allah akan memperbaiki kualitas kehidupan kita. Bapak-bapak, saudara-saudara sekalian, hidup ini bukanlah semata-mata keinginan kita. Kehidupan kita ini jelas mutlak semata-mata kemauan dan kehendak dari Allah Subhanahu wa taala. Ini bukan pilihan kita dan bukan kemauan kita. Ini mutlak keinginan dan kemauan Allah Subhanahu wa taala. Allah menciptakan kita pada kurun masa yang berbeda-beda, bukanlah karena kita yang menghendaki. Semata-mata keinginan Allah. Andaikan saya punya keinginan, mungkin saya tidak ingin hidup di zaman seperti sekarang ini. Saya akan pilih hidup bersama dengan Rasulullah SAW di kurun yang terbaik. Tapi Allah pilihkan bahwa saya hidup di masa ini. Atau mungkin mau buat saudara-saudara sekalian, kalau boleh memilih hidup itu berdasarkan pilihan kita, mungkin kita ingin lahir dari keluarga konglomerat, mungkin kita akan menjadi seorang pengusaha yang bisa melanjutkan usaha dari keturunan kita. Tapi semua itu Allah yang punya keinginan. Di masa mana kita diberikan jatah hidup, di keluarga mana kita dilahirkan, dan itu sesungguhnya tidak penting di masa dan keluarga mana. Allah sendiri bersumpah dalam Al-Quran, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat. Demi masa, sesungguhnya manusia dimanapun dia hidup, di masa manapun dia berada dalam kerugian, kecuali mereka orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Orang yang mau memahami keinginan Allah, orang yang mau menuruti kemauannya Allah, karena hidup ini adalah maunya Allah. Lalu kemudian Allah menciptakan alam semesta yang lain selain manusia. Untuk apa Allah ciptakan itu semua? Secara umum dalam surah Al-Qur'an ayat terakhir Allah sendiri menyatakan, Allahu alladzi khalaqa sab'a samawati wa minal ardi mithlahun yatanazzalu al-amru bainahun lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir wa anna Allaha qad ahata bi kulli syai'in 'ilman. Allah yang menciptakan 7 lapis langit, wa minal ardi mithlahunna, dan bumi juga demikian, 7 lapis bumi. Untuk apa Allah ciptakan itu? Allah yang bilang ya tanazzalul amru bainahunna, turun ketetapan Allah di antara keduanya, turun perintah Allah, ada aturan yang berlaku di antara langit dan bumi. Semua itu kata Allah lita'lamu anna Allaha 'ala kulli syai'in qadir, agar kalian tahu, agar kalian yakin, agar kalian memahami bahwa Allah lah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu. Secara khusus di ayat lain Allah katakan, "Walladzi
Dokter tidak bisa menghentikan satu kematian. Dukun tidak berkuasa mengendalikan kematian. Kehidupan ada dalam kekuasaannya Allah. Dokter hanya diberikan sedikit ruang oleh Allah wilayah ikhtiar, yang di sana kemudian manusia berusaha untuk menjaga kesehatannya. Tapi kadang-kala sandaran manusia kepada dokter melampaui sandarannya kepada Tuhan, kepada Allah Pencipta yang telah memberikan ruang kecil itu buat dokter. Sehingga dalam prakteknya kita bisa melihat manusia begitu percayanya kepada seorang dokter, menaruh harapan kehidupannya begitu besar kepada seorang dokter, sehingga pada saat seorang yang sedang mengidap penyakit berobat kepada seorang dokter, kata dokter tidak boleh makan ini, tidak boleh makan itu. Begitu patuhnya dia, begitu setianya dia dengan aturan sang dokter. Tapi betapa ini telah melampaui kepatuhannya kepada Tuhan, kepada Allah. Ketika Allah larang dalam hidup kita ini untuk melaksanakan sesuatu perbuatan, Allah larang kita mengkonsumsi sesuatu makanan, seringkali kita abaikan saja aturan Allah yang memberikan hidup dan kehidupan kepada kita. Begitulah kenyataannya karena kita terbawa arus kota morgana kehidupan, sehingga kadang-kadang kita kehilangan arah. Sebenarnya kita mau kemana dengan hidup ini? Allah menghendaki cuma satu dari kita. Allah menciptakan kita dengan keinginannya, dengan masyiatnya, dengan kehendaknya, dengan kudrahnya, dengan iradahnya. Apa yang dikehendaki Allah dari kita? Allah yang menjelaskan di ayat lain, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada, untuk tunduk kepada Aku. Ibadah dalam pengertian yang luas, seluas-luasnya, kullu qaulin aw fi'lin yuhibbullahu wa yarda. Setiap ucapan, perbuatan, seluruh perilaku manusia yang Allah suka, yang Allah ridho, itulah ibadah. Allah menghendaki kita ikuti aturan yang Allah mau. Ikuti segala hukum dan ketentuan yang Allah telah turunkan. Maka di sana kemudian Allah menjanjikan buat mereka yang menghamba kepada Allah, Allah menjanjikan buat mereka dunia mereka akan selamat, akhirat mereka akan selamat. An-Nahl 97 Allah katakan, man amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Siapa saja yang beramal saleh, ukuran amal saleh adalah kesesuaian amal kita dengan apa yang digariskan oleh Allah. Baik dia laki-laki ataupun perempuan, di sini tidak ada diskriminasi dalam Islam antara laki dan perempuan. Wa huwa mu'min, wa dia adalah orang yang beriman, orang yang senantiasa berusaha menyesuaikan maunya dengan maunya Allah. Dia berarti beramal saleh, dasarnya adalah karena iman kepada Allah. Maka Allah bilang, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka sungguh pasti akan kami berikan kepada kehidupan yang baik di dunia ini. Apa kehidupan yang baik Allah janjikan buat manusia yang telah menuruti maunya Allah? Ibnu Abbas menyatakan di antaranya Allah akan berikan kepada dia itminanul qalbi, ketenangan hati, rahatul bal, jembak dia punya pikiran, as-sihah wal afiyah, sehat dan afiat Allah akan kasih kepada dia. Dan yang lebih penting lagi, rizqul halal wa thayyib. Allah akan berikan kepada dia rezekinya yang halal-halal saja, yang baik-baik Allah akan pilihkan buat dia. Itu janji Allah. Dan wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, akan kami berikan balasan mereka nanti kalau mereka mati dengan balasan yang jauh lebih baik dari amal mereka. Apa itu? Ajrun ghairun mamnun, yaitu balasan kenikmatan yang tidak pernah terputus. Ini sesungguhnya cita-cita ideal manusia, yaitu selamat di dunia, ingin bahagia di akhirat. Ketetapan Allah adalah mematuhi Allah, beramal saleh, menyesuaikan perilaku kita, amalan kita, perbuatan kita, sikap hidup kita dengan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selalu berusaha menyesuaikan maunya kita dengan maunya Allah. Keluar dari maunya Allah berarti manusia tidak lagi mengikuti logika yang benar. Dia kemudian lebih mengikuti hawa nafsunya. Dan perilaku ini telah diwakili oleh kubu iblis. Ketika Allah menciptakan manusia, Adam, iblis diperintah untuk sujud. Logikanya sebenarnya karena hidup ini Allah yang cipta dan Allah yang punya aturan, iblis harusnya menerima perintah Allah. Tapi dia nafikan kekuatan akalnya karena kesombongan yang ada pada dirinya. Dorongan nafsunya lebih kuat. Dia mengklaim dirinya, khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Bagaimana mungkin ya Tuhan, ya Allah, aku sujud sama Adam, kau ciptakan aku dari api, kau ciptakan
dia dari tanah. Padahal mestinya dia melihat Allah sebagai pemerintahnya itu. Allah yang memberikan aturan yang harus dia patuhi, tetapi nafsunya lebih besar. Maka iblis membunuh akalnya dan dia lebih dominan nafsunya. Jadilah dan iblis itu terkutuk. Sementara manusia yang dalam hal itu diwakili oleh kubunya para nabi, yang pada turunan berikutnya diwakili para nabi-nabi yang lain, mencerminkan hidup yang selalu menggunakan logika yang benar dan menundukkan nafsu keinginan untuk menuruti maunya Allah. Pertarungan ini tidak akan pernah selesai sampai dunia ini kiamat. Maka secara garis besar kehidupan manusia terwakili oleh dua kelompok. Pertama kubunya para nabi, yang kedua kubunya para iblis. Kubunya para nabi menunjukkan manusia menuju jalan yang benar, yang aman wa amilus shalihat. Sementara iblis adalah kubu yang mengandalkan nafsunya, menafikan logika sehatnya, yang telah menentang Allah, dan mereka adalah satu barisan yang telah Allah kutuk mereka, dan itu akan berakhir dengan kalimat wamtazul yawma ayyuhal mujrimun. Pada saat nanti di pengadilan Allah berikan sebuah keputusan, akan dipisah dan dipilah mana mereka yang mengikuti jalannya Nabi dan mana mengikuti jalan iblis. Masyaallah muslimin, saya hanya ingin mengangkat satu tema khusus hari ini, yaitu tentang bahwa hidup ini tidak bisa harus menurut maunya kita, dan kita tidak bisa juga kemudian mengakal-akali maunya kita dengan logika kita tidak benar. Kita harus belajar kemudian meluruskan logika kita dengan aksio berpikir yang benar, dengan logika yang benar, dan itu sudah cukup Allah tunjukkan dengan semua apa yang ada di alam raya ini. Itu tadi Allah katakan kita alam Allah ala kulli syai'in qadir, agar kamu sadar, agar kalian tahu dan yakin Allah yang kuasa. Tidak ada yang kuasa dalam hidup ini kecuali Allah, dan tidak ada yang boleh punya keinginan sendiri kecuali keinginan itu menyesuaikan keinginan Allah. Hidup dan mati kita ini, kalau saya boleh tanya ada di sini semua yang sedang hadir hari ini, antara hidup dan mati kita pilih mana ya? Hello, ini saya nanya supaya bangun ini, supaya bangun ini. Hidup dan mati, kalau kita boleh pilih apa sekarang? Hidup apa mati Pak? Mati. Bapak mau mati sekarang? Di luar takdir maunya kita, maunya hidup. Ya jelas. Itu orang semua maunya hidup nih. Kalau Bapak bilang, kalau menurut bahwa kita semua maunya hidup, gak ada yang mau mati. Makanya kalau ada imam sholat baca doa, ya Allah panjangkan umur kami, itu pastikan di belakang semua akan amin. Dan yang amin itu bukan cuma yang muda, nenek-nenek itu ikut amin. Padahal di ijabah doanya itu, aminnya itu bakal nyusahin diri sendiri. Kalau udah umur 70 tahun, kita dipanjangkan umur dikasih lagi 60 tahun Pak logikanya. Kan jadi 130, kan dikasih susah dia sendiri. Dia mau memproklamasi apa? Teman udah mati semua. Dia mau bikin dewan udah gak ada grup ya. Mau main Facebook nggak ngerti. Larang ngomong nggak kurang. Tapi lihat kita semuanya pengen punya umur panjang. Maunya kita. Tapi Allah nggak tuntut dengan maunya kita. Giliran mati yang mati. Betul. Dan ketika orang minta panjang umur, itu yang amin bukan cuma orang kaya, orang miskin gue ikut amin. Padahal diterima doanya yang berbelasah di luar. Kalau orang kaya amin pantas Pak, umurnya panjang. Orang susah, mana Jakarta kontrak kali Pak, mana umurnya panjang 200 tahun, kan capek bayar kontrakan dia bulan. Tapi mendasar manusia maunya hidup, ya selalu mintanya panjang umur. Tapi pastikan umur kita, hidup kita tidak bisa menurut maunya kita. Allah yang memberikan ketetapan itu. Wallahu khalaqakum tsumma yatawaffakum wa minkum may yuraddu ila ardhil umur. Dari situ logika kita menghantarkan kita bahwa kita tidak punya pilihan di situ kecuali hidup ini bagaimana kita menjalani hidup, berusaha menyesuaikan maunya kita dengan maunya Allah yang memberikan kehidupan. Itu logika yang benar. Ketika kita memaksakan keinginan kita tanpa pernah memperhatikan maunya Sang Pencipta, berarti kita sudah tidak lagi punya logika yang benar. Yang kedua, di ayat 71-nya, nah Allah bilang apa? Wallahu faddala ba'dakum ala ba'din fil rizq. Allah yang memberikan kelebihan sebagian kamu atas yang lain dalam urusan rezeki.
Ini maunya apa ya? Kaya semua maunya kita. Tapi apa bisa kita paksakan maunya kita itu? Tidak, Pak. Tidak bisa. Kita harus tunduk pada ketetapan Allah. Allah yang memberikan keutamaan kelebihan sebagian yang lain dalam urusan rezeki. Hatta Anda kuliah sampai S3, Pak. Kalau Allah menghendaki Anda orang susah, mohon maaf ya Pak, tetap aja susah Pak. Tapi Anda tidak sekolah, tetangga kita nggak sekolah. Allah menghendaki dia orang kaya, kaya. Dan kaya dan miskin itu bukan Allah letakkan di dalam akal pikiran. Mutlak dalam kuasanya Allah. Makanya dunia pendidikan kalau hanya sedang mengejar kekuatan materi keliru. Orang masuk ke dunia pendidikan akan menjadi orang yang cerdas, menjadi orang yang kreatif, dan itu sifat Allah. Khalaqah, mencipta, to create. Makanya orang yang punya kehidupan luas adalah orang yang selalu berkreasi dan berkreasi. Tidak dilihat strata pendidikan itu apa. Siapapun yang berkreasi cenderung lebih berhasil. Dia meniru sifat Tuhan. Ini yang kata Nabi, takhallaqu bi akhlaqillah. Berakhlaklah kamu dengan akhlak Allah. S3 tapi kalau jumud, stuck hidupnya, dia tetap saja nggak kreatif, ya parah dia. Itu satu jalan yang Allah beri sama kita. Ketetapannya ada pada Allah, nggak bisa kita paksakan. Makanya orang Arab bilang apa? Lau kanatil arzaqu tajri alal hijab, halakna idzan min jahlihin la ba'id. Kalau rezeki berlaku di antara manusia berdasarkan akal, maka binatang akan binasa karena binatang tidak punya akal. Nyatanya sampai nyari kerbau itu di mana-mana gemuk. Siapa yang punya aturan? Allah yang punya aturan, bukan akal kita. Jangan coba-coba akal kita ini menunjukkan kemauannya Allah. Dan Allah memberikan rezeki pada manusia, pada makhluknya bukan berdasarkan akal. Saya ambil contoh. Kucing itu makhluk yang paling senang makan ikan, betul Pak? Ikan itu hidupnya di mana? Di air. Sementara kucing itu makhluk yang paling takut sama air. Pakai logika kita. Bagaimana kucing bisa makan ikan? Wong ikan itu hidupnya di air, sementara kucing paling takut sama air. Tapi sampai ini alhamdulillah kucing masih tetap mendapatkan hobinya itu makan ikan. Dengan cara Allah, bukan dengan cara kita. Cecak itu makannya nyamuk Pak. Bapak bisa lihat, mestinya yang punya sayap makan yang nggak bersayap. Tapi lihat, cecak itu makanannya makhluk yang bersayap. Pakai akal kita Pak, buntu. Betul. Ini kan orang-orang hebat semua, ini kan pemikir-pemikir ulung semua ini. Gunakanlah kreativitas kita berpikir untuk melihat kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang Allah nyatakan Allah memberikan kelebihan kepada kamu dalam urusan rezeki sebagai yang lain, dan itu bukan berdasarkan masyiahnya kita, iradah itu mutlak iradahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di situ Allah hanya ingin melihat. Jadi orang bisa bilang, loh, kalau gitu Tuhan nggak adil, kenapa saya jadi orang susah? Tuhan nggak adil, kenapa saya jadi orang miskin? Kenapa dia jadi kaya, saya jadi susah? Allah tidak meletakkan bahagia dan sukses manusia di dalam harta. Ini yang kita sadari. Jadi kalau kita melihat Allah tidak adil, saya dikasih miskin sementara dia dikasih kaya. Dia dikasih kaya, dia bisa bahagia, saya miskin, saya tidak bahagia. Kita yang keliru. Allah tidak meletakkan bahagia dan sukses manusia ada di dalam harta. Allah meletakkan sukses bahagia manusia ada di dalam keimanan dan ketakwaannya, ada di dalam upaya menyesuaikan dirinya dengan maunya Allah, bukan di dalam hartanya. Gak menjamin orang yang punya harta banyak dia akan bahagia. Ketika orang yang berharta banyak itu tidak mau nundukkan dirinya kepada Allah dan tidak mau syukur kepada Allah. Yang Allah minta satu dari orang-orang yang diberikan karunia besar, syukur dan tunduk sama Allah. Sementara di orang-orang yang miskin, Allah cuma kasih sama mereka apa? Anda ingin bahagia, bisa aku kasih walaupun Anda miskin. Caranya sabar. Sampai kapan? Ya sampai kapan aja Allah yang mau. Allah yang mau. Saya udah sabar banget, kata ente, kata Allah belum. Allah yang punya ukuran bukan kita. Makanya tidak ada jaminan kalau orang kaya raya hidupnya tuh bahagia, nggak ada Pak. Yang ngomong begitu kan orang susah biasanya. Iya, saya punya teman kaya Pak, kayanya banget, bukan kaya doang, kaya banget. Orang dia mulainya aja pagi-pagi 1 miliar, kan kaya itu orang. Tapi yang biasa-biasa saja, waktu
menggunakan kekayaan itu sebagai jalan bahagia. Tidak. Yang bisa itu orang yang bisa memahami Allah, yang bisa memahami maunya Allah, di situ Allah akan kasih. Jadi orang kaya tidak menjamin bahagia. Dulu ada manusia yang paling kaya di muka bumi yang tidak bisa lagi dihitung angka kekayaannya. Allah cuma sebut di Quran itu, wa inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Kunci gudang kekayaannya, kunci gudangnya tempat dia menyimpan hartanya itu mesti diangkat oleh orang-orang yang gagah-gagah, yang kuat-kuat. Dalam tafsir ulama mengatakan dibutuhkan minimal 60 orang untuk mengangkat kunci gudangnya saja. Itu kuncinya saja. Siapa? Korun. Tapi ya ketika korun tidak menuruti maunya Allah, dia mendustai Nabi Musa yang membawa ajaran, dia ingkari Allah sebagai pemberi karunia, maka Allah belah bumi di mana dia berpijak, ditekan masuk dalam perut bumi sampai hari ini, dan harta-hartanya pun masuk sekalian. Cuman bedanya kalau orangnya ditekan terus sampai hari kiamat, kalau hartanya tidak, maka muncul lagi itu bandanya sekarang. Itu dicari orang, namanya harta karun. Korunnya di Mesir, bandanya membeli kompor. Ini cari-cari orang hari ini. Ini nggak menjamin. Siapa bilang? Justru saya sering bilang, justru kadang-kala yang namanya bahagia itu lebih berpihak kepada orang yang tidak berpunya. Lihat orang miskin itu hidupnya penuh dengan keterkejutan, Pak. Ini Bapak boleh ngiri kalau orang susah. Orang susah hidupnya penuh dengan keterkejutan. Ada pembagian sembako yang girang yang susah. Gak mungkin orang kaya ada girang dalam pembagian sembako. Pemerintah punya program belajar gratis yang girang, orang susah lagi aja. Pengobatan gratis yang girang, orang susah lagi aja. Tetangga mati yang girang, orang susah lagi aja. Lumayan, terus minggu gak makan daging. Kadang-kadang orang kaya itu stuck, dia begitu aja, gak ada irama. Allah tidak letakkan di situ kebahagiaan manusia. Tingginya derajat seseorang, pangkat seseorang tidak menjamin kemuliaannya yang utuh. Kalau pangkat itu menjamin kemuliaan manusia, maka Fir'aun lah mungkin yang paling bahagia dan paling mulia. Tapi nyatanya Fir'aun itu dari sejak dia menentang Nabi Musa, dari sejak dia menolak ajaran Nabi Musa, dan Allah tenggelamkan di dalam lautan, sampai hari ini pangkatnya tuh khizyun fid dunya wal akhirah, hina di dunia dan bakal hina nanti di akhirat. Kehinaan itu terbukti sampai saat ini, Pak. Bapak boleh periksa di kampung mana ada orang namanya Fir'aun, tuh. Mana orang yang benar? Kalau pangkatnya paling raja, orang aku sebagai Tuhan, loh. Allah benci sama dia, Allah marah karena dia menandingi kekuasaan Allah, dan dia katakan ana rabbukumul a'la. Dia ngaku Tuhan, Masya Allah. Tidak ada jaminan apa-apa. Yang ada jaminan cuma satu. Siapa orang yang mau tunduk kepada Allah, mau menuruti maunya dengan maunya Allah, menyesuaikan keinginannya dengan keinginan Allah, itulah mereka yang Allah kasih jalan buat dia. Hayatan thayyibah di dunia akan dia dapat, di akhirat pun dia akan mendapatkan kemuliaan. Insya Allah. Tapi ya, bukan yang bolak-balik saya khawatir. Kalau saya tanya poin yang simpan, saya bawakan. Itu saja ketetapannya. Jadi mau kemana kita ini? Mau lari kemana? Kalau ada orang sampai sungsang, jungkir balik hidup ini untuk merubah nasib, lalu kemudian lupa dengan Allah yang menentukan nasib, itu kan sudah bertentangan dengan logika dia sendiri. Nggak usah pakai diancam-ancamnya kayak begitu, jalan udah keliru. Mesti dia paham yang menentukan nasib ini adalah Allah, bukan kita. Kita nggak bisa merubah nasib kita. Wilayah kita hanya ikhtiar, sebatas yang kita tidak tahu ketetapan Allah, tapi kita punya keinginan, dan Allah berikan ruang kita ikhtiar di situ. Yang ikhtiarnya bagus sesuai dengan takdirnya Allah, dia akan capai. Tapi yang ruang ikhtiarnya tidak bersesuaian dengan takdir Allah, mohon maaf, sampai mati pun kita tidak akan pernah mendapatkan itu. Maka jalannya cuma di situ. Hidup ini harus menuruti maunya Allah, bukan menuruti maunya diri sendiri. Dan ini sudah saya katakan lagi, diwakili oleh dua jalan besar, yaitu jalan para nabi yang menunduk
Kita tinggal pilih kita mau ada di jalan mana sekarang. Saya yakin kita semuanya pengen ada di jalannya nanti. Makanya itu salah satu indikasi kuat dari puasa itu, yang mana target pencapaiannya adalah Allah tatakun itu puasa itu adalah meredam dan mengendalikan nafsu manusia. Yang cenderung nafsu ini membuat manusia menjadi tergelincir dari kebenaran. Karena hakikat kebenaran itu sudah ada pada diri kita manusia. Semua Allah sudah kasih. Pada saat manusia diciptakan oleh Allah, wa nafsihi wa ma sawwaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada dua potensi besar yang Allah tanamkan pada penciptaan manusia, yaitu unsur fujur dan unsur takwa. Unsur fujur ini kalau bisa kita bilang adalah bad personality, takwa itu good personality. Semua orang punya itu. Makanya nanti dalam turunannya ketika kita berdakwah kepada siapapun, yang harus kita angkat adalah unsur takwanya. Jangan dibongkar fujurnya, dia akan menentang takwanya yang kita hidupkan. Makanya di ayat lanjutannya itu qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang membersihkan dirinya dari fujurnya dieliminir sedemikian rupa melalui sebuah proses tarbiyah, pendidikan, riyadhah dan sebagainya. Nah, salah satu unsur riyadhah untuk meminimalisir fujur itu puasa kita ini. Puasa ini kan mengendalikan nafsu kita yang sangat luar biasa. Sehingga orang yang bisa berpuasa itu sebenarnya adalah orang yang mampu menguasai dirinya. Bayangkan kalau kita ini tidak mampu menguasai diri kita, umpama hanya karena kita malu sama orang, kita bisa suatu saat pulang ke rumah kita yang sudah berkeluarga, di rumah istrinya lagi nggak ada, warung di rumah tetangga, sementara anak lagi main di rumah tetangga, kita pulang di rumah kita sendirian. Begitu sampai di dalam rumah, kita masuk ke dalam, di atas meja makan kita temukan itu Pak, yang namanya timun suri yang lagi letak di atas meja. Di samping timun suri ada sirup marjan merahnya jadi kulit. Di samping meja makan itu ada kulkas 2 pintu. Pintu atas kita buka batu es pada buku. Pintu bawah kita buka botol air keringat. Istri nggak ada, anak nggak ada. Kan enak, tinggal kita mainkan saja selesai. Tenggorokan udah kering. Dari pagi belum minum. Kita tinggal belah ini timun suri, ambil sirup marjan, ambil itu batu es, tambahin air sebaskom Pak. Tapi enggak kita apa-apakan itu. Enggak ada orang, apa? Kita menguasai diri kita, kita kendalikan nafsu kita. Karena Allah. Kita begini ini bukan karena takut sama istri, bukan malu sama anak, tapi karena saya takut sama Allah, saya malu sama Allah, saya puasa karena Allah. Itu puasa adalah hanya orang-orang yang mampu. Makanya Allah bilang wa ana ajzibi. Aku akan berikan balasan yang langsung. Allah tidak sebutkan berapa angka balasan buat orang yang berpuasa. Di situ lihat kekuatan puasa. Puasa itu adalah satu kekuatan terapi khusus dari Allah agar kita kembali pada rel kehidupan yang benar, mengikuti hidup ini, mengikuti maunya Allah. Kalau menurut maunya kita ya belah timun surinya, maunya kita. Tapi kita nggak belah dan nggak ada siapa-siapa kok, kita belah juga nggak ada yang tahu. Tapi enggak, kenapa? Karena kita yakin Allah tahu. Jadi puasa itu punya kekuatan yang sangat dahsyat, sangat luar biasa kekuatan. Kemudian ini nafsu ini bisa hadir dalam kehidupan kita dalam berbagai bentuk. Ini bisa menyesatkan kita. Yang pertama adalah seringkali nafsu ini menjebak kita pada rona kehidupan yang sesaat, yang seolah-olah di situ ada kenikmatan abadi. Padahal mana ada dunia ini kenikmatannya stabil, kenikmatan semuanya nisbi. Tapi lihat nafsu kita ini terjebak pada tipuan. Makanya Allah menyebutnya hidup ini adalah sebuah kenikmatan yang penuh dengan tipu daya. Mata menunggu nikmat sih nikmat, cuman ada di dalamnya tipu daya yang kalau kita udah masuk ke dalamnya ya biasa-biasa aja. Lihat orang kalau di depan sama perempuan, sampai berani mati Pak. Padahal kan bodoh, dia mati kan gak dapet dia. Ini menamatkan itu dia rela mati, coba hebat ya. Tekadnya luar biasa. Aku rela mati. Itu mati nggak dapat apa-apa kan bodoh, logikanya nggak jalan. Tapi begitu
dia udah dapatkan apa yang dia mau, masya Allah. Baru 3 bulan dia nikah, ketemu perempuan lain, itu lain lagi hawa. Maka kan berlaku prinsip rumput tetangga lebih hijau dari rumput yang di rumah. Coba lihat, kita masuk pada wilayah tipuan dunia, seolah-olah kita ketemu dia sudah selesai, sudah tidak lagi orang lain yang bisa membuat kita bahagia. No one, nggak ada lagi. Pokoknya cuman dia saja sudah. Begitu kita dapatkan tipuan, ternyata tidak ada apa-apanya. Masih ada yang lebih baik lagi, dan kita akan cari begitu lagi. Itulah dunia, dan itu nafsu itu yang membuat kita seringkali abai terhadap hal-hal yang sifatnya abadi, apa yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita lihat dalam presentasi kehidupan ini betapa nafsu kita terhadap dunia, keinginan kita terhadap dunia ini membara-bara sedemikian rupa, sementara kadang-kadang untuk urusan akhirat dengan mudahnya kita abaikan. Panggilan untuk sujud kepada Allah, kita dengar panggilan azan di mana-mana pun, kadang-kadang telinga kita dengar, hati kita budek saja. Hati kita sedang konsentrasi menikmati sesuatu, yang sesuatu itu pun sebenarnya tidak ada yang abadi, nisbi semua. Puasa menghantarkan kita pada sebuah kesadaran. Makanya iklim puasa itu juga luar biasa. Ini kalau bukan karena lagi puasa, nggak mungkin hidup lama-lama begini. Kenapa begini? Makan lah, ini mungkin lagi nggak makan aja. Betul kan? Yang mereka makan mau mana masuk kuliah juga belum. Udah lah duduk di sini ngomong. Paham nggak ya udah serah. Pahala gitu kan. Lumayan iklim Ramadan ini membangun sebuah iklim akhirat yang luar biasa. Pokoknya sampai di TV tayangannya ngomongin puasa semua. Artis-artis yang pada telanjang-telanjang seronok-seronok kemarin coba. Ini Ramadan mula kayak wali. Iklim tercipta. Masjid, musola di kampung-kampung kita yang biasanya kosong Pak. Masya Allah penuh. Malah pertama. Iklim tercipta. Andaikan iklim ini kita jaga sebulan. Ini kalau belajar psikologi kan paham tuh Pak. Pembentukan apa yang sebenarnya habitual action, habit itu kan harus melalui sebuah proses pembiasaan 30 hari. Suatu nanti sahur kita tambahin lagi 6 hari. Oh Pak, insya Allah bener deh kita jadi orang. Pikir akhirat kita lebih kencang daripada pikir dunia. Ini buah dari puasa. Makanya jelas Allah la'alakum tattaqun. Yang kata ulama la'al fil Quran yang tahqiq, pasti bukan lagi mudah-mudahan. Andaikan bener jalan ini. Jadi puasa meredam nafsu dunia kita untuk dibawa akhirnya meraih kebahagiaan yang tadi itu ada. Kemudian nafsu ini juga sering hadir dalam kehidupan kita, mengejar kenikmatan-kenikmatan duniawi yang disebut dengan hubul dunia. Orang ini lebih mengutamakan urusan-urusan dunia. Tadi mengejar harta, kenikmatan harta, mengejar jabatan, pangkat dan kedudukan. Ini kadang-kadang melanggar logika dia sendiri. Nafsunya itu sangat luar biasa. Kau bisa lihat Allah kasih ibarat sama kita yang namanya di Quran ada surah namanya surah An-Nahl, surah semut. Coba lihat manusia ini nggak lebih hebat dari semut, laganya itu kadang-kadang lebih kotor dari semut manusia. Allah udah kasih contoh semut. Semut itu lihat ambisinya terhadap dunia kayak apa, membawa makanan itu gede daripada badan dia. Dia panggung dia dorong panggung lagi, masukin itu, balik lagi nyari lagi. Padahal semut itu, spesies semut itu nggak pernah lebih dari 60 hari, tapi makanan yang dia simpan untuk 1000 hari. Itulah manusia, ngumpulin dunia sedemikian rupa, padahal belum tentu dia bisa nikmati. Ini disebut dengan hubul dunia. Puasa meredam yang kayak begitu tuh, agar kita tidak jadi kayak kalau semut kayak gitu. Pantas binatang nggak punya akal, mau kita dikasih akal sama Allah kok lagunya kayak semut gitu. Makanya Allah bilang sama kita, lu pikirin aja surat tambah surah semut gitu. Kalau ada manusia kayak gitu, kita ngelihatnya bukan lucu, padahal kita juga kayak gitu. Lucu banget manusia ngumpul-ngumpul dipakai. Kan ada orang yang pelit menditikir orang bagi 4 menit mudas gitu. Dia pakai aja nggak boro-boro bagi orang gitu. Buat dia aja berobat aja nggak mau, ngeluarin duit nggak masih popol sama dia. Makanya orang sudah bilang apa namanya
lari pakai itu gambaran orang yang kulit saking senangnya dia dikumpulin dia pakai juga enggak berapa kilo. Itu kan nurutin nafsunya aja sebenarnya. Padahal kan lebih baik dia nikmatin daripada enggak. Lebih baik dia gunakan itu yang Allah kasih sama dia. Tapi karena pelitnya itu cenderung membuat dia yang belum ada dia cari ada dipakai enggak kan lucu. Dan ini kelakuan kita. Nah puasa ini meredam kita tuh yang kayak begitu. Puasa meredam kita tidak selalu mengumpulkan yang banyak-banyak sementara kita tidak mampu menggunakannya, atau kemudian kita dalam rata mengumpulnya dengan berbagai macam cara. Iya kalau ngumpulnya benar, ini ngumpulnya aja nggak benar. Karena nafsu kita. Hari ini yang ditangkapin KPK itu bukan orang-orang bodoh itu orang-orang yang pintar semua itu. Udah berapa banyak bangku sekolahan yang dia makan itu. Dari mulai TK, SD, SMP, SMA, S1, S2, S3, S-Bongbon, orang-orang pintar bukan orang-orang bodoh. Yang kalau kita ngadu logika sama dia, kayak kecerdasan dia. Tapi lihat ketika nafsunya berkuasa, logikanya nggak main. Yang main nafsunya saja. Nggak cukup gaji besar. Kalau belum kaya raya, gimana caranya? Itu kan ngalahin logika namanya. Puasa itu mendidik kita jadi orang yang benar-benar cerdas, dan cerdas kita terpuji. Insya Allah. Siapa yang contoh Pak? Ini ada air. Saya ibaratkan ini air, bukan ini punya saya. Saya punya air, saya punya makanan. Ini kalau punya saya, berarti halal saya makan, kan begitu. Tapi ketika bulan Ramadan dari bentuk subuh sampai maghrib ini menjadi punya saya loh Pak, bukan punya orang, punya saya. Kenapa? Allah yang bilang jangan kau minum, jangan kau makan. Dari mulai terbit fajar sampai tenggelam matahari, Allah yang suruh. Padahal punya saya Pak, saya nggak apa-apain, punya saya. Logikanya kalau yang punya saya saja Allah larang makan, apalagi punya orang lain, gitu. Artinya Anda mau kaya silakan, tapi jangan makan punya orang. Anda mau kaya silakan, tapi jangan nipu. Anda mau punya uang, punya harta banyak silakan, tapi nggak usah nipu, nggak usah merampok. Ambil yang boleh saja, yang mana yang boleh. Ambil yang halal. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil illa an takuna tijaratan an taradin minkum. Jangan kau ambil harta yang ada di antara kamu dengan cara yang batil, kecuali dengan cara sistem bisnis yang saling menguntungkan, yang bisa kalian ridho satu sama lain. Artinya yang wajar. Ini puasa mengantarkan kita jadi orang-orang yang wajar. Istri kita dari mulai beduk subuh sampai maghrib itu kan istri kita, hakikatnya halal Pak, istri kita. Allah yang bilang di Quran, nisa'ukum harsul lakum fa'tu harsakum annasyitum. Istri itu ladang kamu, istri kamu itu sawah kamu. Fa'tu harsakum annasyitum, datangi kau punya sawah, garap kau punya ladang. Annasyitum, terserah ente maunya bagaimana. Ente mau pikirnya lu baru tengah juga terserah, ente punya kebun ini. Ente tengahnya lu baru pikir juga nggak apa-apa, terserah. Mau dikorek dulu rumputnya, mau dipacul tanahnya silahkan. Ente mau pacul tanahnya barang mau punya terserah, ente punya kebun. Ente kata Allah bebas lah, ente maunya bagaimana. Pacul ente panjang, ente boleh berdiri, pacul kayak jongkok lah. Bebas. Gitu Quran bilangnya. Nah, tapi begitu Ramadan Pak, maka subuh dari subuh sampai maghrib haram. Istri kita itu buat kita. Siapa yang mengharamkan itu? Allah. Kita turutin, itu punya kita, istilah kata yang memang mana-mana. Tapi karena Allah bilang jangan kau gauli, enggak kita gak gauli. Logikanya kalau punya kita saja, istri kita saja kita gak gauli, apalagi punya orang. Jadi mengarah betul orang puasa itu sesungguhnya adalah orang yang mampu ditarbiyah dengan baik dengan puasa ini. Allah bilang la'allakum tattaqun, dan kita mendapatkan itu. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Mungkin ada yang bertanya tentang yang disampaikan Ustaz Zoni itu, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan ada dua pertanyaan.
mempunyai catatan baik dan buruk, tapi Allah juga punya catatan pribadi. Nah, apakah benar malaikat itu juga masih bisa diberi oleh manusia yang benar-benar yang sudah syirik kepada Allah? Karena yang tahu itu sebenarnya hakikatnya Allah. Terus yang kedua, saya menanya tentang sholat. Syukur lipat kepada Allah. Janganlah kau lihat-lihatku, lihatlah lipat yang aku beri, sebagaimana dalam surat Ibrahim ayat 7. Dan juga saya juga menanyakan tentang surat Ar-Rahman. Di situ dijelaskan kalau tidak salah 80 ayat, kemudian ayat ini adalah hukuman kewajiban. Kenapa di ayat lain tidak ada? Tapi di ayat itu kata-kata itu benar-benar Ustaz. Saya sebagai hamba Allah dan saya melihat dan memperhatikan surat Ar-Rahman itu. Malam saya Ustaz, ini saya ini sebenarnya banyak orang sudah lipat kepada Allah, tapi bagaimana dengan surat Ar-Rahman ini? Allah berfirman, "Kemudian ayat Allah disebutkan." Tapi manusia semua tidak memperhatikan begitu Ustaz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salah satu tugas dari malaikat yang Allah berikan kepada salah satu makhluk yang Allah ciptakan adalah malaikat, dan tugas malaikat itu dari sekian banyak malaikat yang ada yang kita diwajibkan mengenal 10 dengan tugas macam-macam itu. Seolah-olah kalau bahasa kiranya membantu Allah, padahal Allah sendiri kan nggak perlu bantuan. Hanya memang pada akhirnya data itu menjadi sangat penting. Kita bisa lihat ketika Allah katakan di surah Al-Isra nanti di pada masyarakat kita akan diberikan catatan amal perbuatan kita. Kalau tidak ada malaikat yang mencatat, nanti tiba-tiba ada catatan, kan ini jadi tidak rasional. Ini kan untuk mengangkat persoalannya rasionalisasi buat manusia juga agak masuk akal. Maka di sana nanti begitu kita berikan catatan amal perbuatan kita, Allah bilang di situ, "Iqra kita kafa bi nafsika al-yawma 'alaika hasiba." Baca sendiri kita. Kamu udah tahu, cukuplah kamu yang membaca. Kamu tahu bakal mana. Jadi dikasih rapor itu nggak usah dibilang naik apa nggak naik Pak. Begitu catatan kita baca, udah tahu nih kita bakal kemana. Cara nerimanya juga beda. Kalau yang terima pakai tangan kanan terhormat dari depan dikasihnya. Tapi kalau catatan yang buruk nerimanya dari belakang pakai tangan kiri lagi. Pokoknya kalau pemahaman ujian kita bahwa bisa ini orang kafir fasaufa yad'u subura, dia akan berkata waduh celaka saya. Wa yasla sa'ira, dan dia akan masuk ke dalam neraka saya. Tapi yang ujian kita kemudian ini fasaufa yuhasabu hisaban yasira. Dia mencatatkan amal dengan tangan kanan, dengan terhormat mendapatkan ijazahnya, dia akan mendapatkan hisab yang mudah, dan itu alamat bahwa dia akan masuk ke dalam kelompok orang-orang yang masuk surga. Itu catatan itu. Nah, catatan ini hasil dari kerja mereka disebut dengan raqib dan atid. Ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Itu ayat Al-Qur'an yang lain. Tidak ada yang terucap dari diri setiap orang itu kecuali di sana ada malaikat raqib dan atid. Raqib mencatat yang baik, atid mencatat yang buruk. Cuma ini lisanul hal, bukan lisanul maqal saja. Kalau lisanul maqal berarti kita SMS nggak masuk catatan Pak. Hati-hati nih, kita bilang yang terucap aja hanya dicatat. Jadi kalau yang jelek-jelek kalau kita pakai SMS aja, jadi mereka pengen lagi kagak. Mereka nulis juga nggak terucap, tapi terucapnya dengan tangan. Ini namanya lisanul hal. Tetap dicatat. Bapak ngomong jorok pakai omongan lidah, kedengeran orang. Tapi kalau pakai SMS nggak kedengeran. Dicatat nggak malaikat terkibatin? Tetap dicatat dan bilang aman. Dengan tweet yang kotor-kotor dulu, tahu dicatat teman. Satu kalimatnya yang dibuat ada komanya dicatat sama Raqib itu mati. Baik yang buruk ataupun yang enggak, semua dicatat, dan itu akan menjadi bukti nanti di hadapan Allah. Hakikatnya ya Allah yang ciptain malaikat dan Allah yang tugasi itu, dan itu kehendak Allah. Jadi ini kalau sudah kuatnya itu urusan Allah. Kaitan yang nomor tadi yang 10 itu Pak. Surah la in syakartum lazidannakum, syukur bakal ditambah. Kemudian surah Ar-Rahman. Jadi gini, kalau surah Ibrahim itu sifatnya global, artinya umum. Allah memberikan sebuah memproklamirkan bahwa wa idza adzana rabbukum, ingatlah tatkala Allah mengumumkan kepada kalian semua
siapapun yang bersyukur akan kami tambah, dan siapa yang kufur akan ambil azab qaman pedih. Itu kaidah namanya. Nah, tetapi kenyataannya udah digituin pun manusia masih nggak bisa syukur juga. Makanya dalam surat Al-Rahman Allah ulang itu, berulang-ulang itu, Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Itu jin dan manusia kitabnya, bukan cuma manusia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi kalian dustakan? Ini agar membangkitkan sebuah kesadaran manusia untuk melihat semua apa yang ada dalam kehidupan kita ini, dari mulai kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, dari mulai kita lahir sampai kita mati, tidak ada hidup kita ini lepas sedikit pun dari perhatian Allah. Tapi betapa manusia sering lupa sama Allah. Ini kita ini kadang-kadang kita mengatur hidup kita sendiri, padahal bisa apa kita sama diri kita. Karena Allah ceritain di Quran surah Ar-Rahman itu sampai berulang-ulang itu kan poin-poinnya, poin-poin pokok yang sering manusia lupa. Padahal sangat pokok sekarang, termasuk persoalan penciptaan kita, kehidupan kita, makan minum kita, sebutkan di situ. Andaikan Allah cuekin kita, sebagaimana kita sering lupa sama Allah berulang-ulang dan berkali-kali, apalagi jadinya hidup kita ini. Saya pilih ilustrasi gini aja lah. Kita bisa cari pilih makanan yang enak-enak. Kita pilih itu makanan yang enak-enak karena saking ingin mendapatkan enak makan dan pengen yang bergizi. Kita beli yang mahal-mahal. Cuman sebatas itu yang bisa kita lakukan. Tapi selebihnya begitu makanan masuk ke dalam perut kita, kuasa apa kita ngatur diri kita? Kuasa apa kita dengan diri kita, dengan makanan yang kita konsumsi itu? Begitu lewat tenggorokan kita masuk ke dalam perut besar kita, ini kemudian makanan diolah. Di sana ada susu, di sana ada keju, di sana ada roti, di sana ada sayuran, di sana ada makanan, lauk, daging, segala macam. Masuk ke dalam perut kita ini, di dalam maidah Allah yang kasih proses itu. Lalu kemudian dipilah dan dipilih mana yang dari darah merah, mana yang dari darah putih, mana yang jadi daging, mana yang jadi tulang, mana yang jadi sumsum, mana yang jadi rambut, mana yang jadi kuku, mana yang jadi kulit. Dan sisa yang tidak terpakai ini harus dibuang, tidak boleh mengendap di situ, dibuang. Maka pembuangan juga ada dua, karena ada yang sifatnya kasar, ada yang sifatnya cair. Yang cair dibuang lewat jalur depan, yang kasar lewat belakang. Seperti itu Allah proses, seperti itu Allah yang ngatur. Di mana kuasa kita coba kalau kita melupakan Allah? Jangan bilang Allah tidak sayang sama saya, nikmat saya dikit, orang lain cuma dikasih banyak, kok saya dikit. Gak usah bilang-bilang banyak atau dikit sebenarnya. Kalau kita melihatnya Allah, selesai. Karena kalau Allah nggak mau atur kita, dikasih uang banyak miliaran Pak, tapi nggak dikasih bisa buang air seminggu, enak nih kira-kira? Nggak bisa buang hajat seminggu Pak, uang 1 miliar di kantong, tapi nggak buang hajat seminggu, bisa habis tuh uang di rumah sakit hanya untuk buang hajat. Allah yang atur itu semua. Ada kuasa kita dari situ. Ada kuasa kita dari situ. Coba kalau Allah cuekin kita 3 hari aja, Allah nggak urus tuh makanan kita. Allah cuekin seperti kita cuek dengan perintah Allah. Ada orang nggak sholat seminggu, ada orang nggak sholat 3 hari. Allah cuekin kita seminggu 3 hari. Setiap yang kagak sholat dicuekin sama Allah. Coba, kayaknya benar semua nih manusia bukan. Tapi kan Allah kagak mau maksa begitu. Allah tidak memaksa kita untuk ibadah karena Allah nggak punya keuntungan dengan ibadah kita. Dan Allah nggak begitu juga kalau kita jadi orang bejat semua. Orang Allah sendiri bilang dalam hadits qudsi, "Lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum ma zada dzalika fi mulki syai'a." Manusia dan jin yang hidup dari zaman awal sampai hari kiamat, mereka berada pada manusia yang hatinya paling takwa, yaitu nabi semua. Semuanya kayak nabi. Kata Allah, nggak nambahin kekuasaanku. Sebaliknya, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbi rajulin wahidin minkum ma naqasa dzalika min mulki syai'a. Jin dan manusia yang hidup dari zaman awal sampai zaman akhir kiamat, mereka memiliki hati manusia yang paling bejat di muka bumi. Fir'aun semua, modelnya bejat dan Fir'aun semua. Kata Allah, kagak ngurangin kekuasaanku. Allah nggak butuh sama kita, tapi Allah masih memudahkan kita. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang mengingkari, yang kamu dustai? Ingatlah sama Allah, maka nggak akan berat. Orang yang selalu melihat Allah sebagai pemberi nikmat tidak akan berat untuk sujud dan tunduk
kepada Allah. Dan jangan lagi memilih besar kecilnya. Saya nggak punya pulpen saya. Ini pulpen paling harganya 1.500 Pak. Ini kalau saya beli pulpen 1.500, apa bangganya saya taruh di sini Pak? Gak ada artinya. Tapi kalau saya dapat pulpen ini dari Jokowi, saya dapat dari Presiden Republik Indonesia, saya nggak melihat harganya 1.500, tapi siapa yang ngasih? Oh, ini bangga, saya tahu orang pulpen Jokowi. Pulpen itu dipajang-pajang ini Jokowi. Ya kan? Ini akan jadi bernilai dari mana datangnya. Betul. Nikmat pun kalau kita selalu melihat bahwa nikmat itu datangnya dari Allah, tidak ada yang kecil buat kita. Karena apa? Yang mulia adalah Allah. Tidak 1.500 pulpennya, tapi siapa yang kasih? Dan kita tidak melihat besar kecilnya satu nikmat, tapi kita sadari siapa yang kasih nikmat sama kita. Maka kita akan terbuka dengan ayat kalau kita ingin Allah ya Rabbi Tuhan. Terima kasih. Baik, salam. Tahu. Satu aja. Kalau bisa dipanggil silakan. Kalau tidak, tutup. Ya, sih Pak, jauh-jauh sini. Soalnya kita nyampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saat kita di sini semua, kita semua sadar kita ingin tahu atau segala macam kita dengan usia berapa sadar. Tapi kadang kita ketika keluar dari sini, kita lupa lagi. Kira-kira ada kejadian apa supaya kita lebih bisa maknai lagi yang dengan Rasul. Di dalam Al-Quran ayat yang bunyinya ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shalihin. Wahai orang yang beriman, bertakwa terus tingkatin ketakwaan, berusaha jadi orang bertakwa terus jangan berhenti. Dan takwa itu fluktuatif, naik dan turun. Jadi kalau kayak gini yang benar semua kita. Gitu kan? Makanya kata Allah, karena dia naik turun, resepnya kemudian di ayat itu wa kunu ma'as shalihin ay ilzamu anfusakum ma'as shalihin. Lazimkan dirimu, ya biasakanlah dirimu bersama orang-orang yang benar dengan mereka. As-shadiqin. Siapa as-shadiqin? Syekh Baharuddin An-Naksabandi katakan dalam literaturnya, dia katakan yang maksud dengan as-shadiqin adalah al-ulama al-amilin was-shalihin. Itu dekati dirimu dengan ulama-ulama yang mumpuni, yang mengamalkan ilmu mereka dan orang-orang soleh. Jadi ini interaksi sosial kita dengan siapa? Siapapun hidupnya sangat dipengaruhi oleh lingkungan di mana dia berada. Saya sering kasih contoh, mohon maaf nih, biar laki-laki gagah-gagah kayak ini pegaul Pak mau pegang 3 bulan jadi kita. Itu artinya pergaulan sangat menentukan. Makanya Allah bilang pengen terus tahu yang menikah. Lazimkan, biasakan dirimu kumpul dengan orang-orang baik, dengan orang-orang soleh, dengan orang-orang yang fikir agama, kerja agama, usaha agama. Kalau fikirnya sama orang yang fikir dunia, kerja dunia, bicara dunia lagi, hilang kita. Makanya di sini. Jadi ini dalam Islam juga diakui betul interaksi sosial sangat mempengaruhi perilaku seseorang. Makanya nggak bisa enggak itu ayat itu berlaku. Makanya Imam Syafi'i itu syair yang kata menarik syair beliau, uhibbus shalihin wa lastu minhum. Aku berusaha mencintai orang-orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Lihat Imam Syafi'i bilang kayak begitu. Uhibbus shalihin wa lastu minhum la'alli an anala minhum syafa'ah. Aku berusaha mencintai orang soleh walaupun aku bukan orang soleh. Kenapa aku berusaha bergaul dengan orang soleh? Karena aku berharap dengan bergaulnya aku pada orang soleh, aku bisa mendapatkan syafaat, mendapatkan keberuntungan dengan sebab bergaul dengan orang soleh. Wa akraman bid'atumul ma'asi walaupun tusawaan bihul bid'ah. Aku membenci orang yang pelakunya maksiat sementara aku sendiri memang ahli maksiat. Coba lihat Imam Syafi'i ngaku ahli maksiat, padahal beliau tidak. Siapa yang tidak kenal beliau, seorang yang alim dan zuhud, umur 15 tahun dan jadi mufti di kota Mekah. Seorang yang zuhud, tidak ragu sama dunia, tapi demi menjaga kesalehannya dia katakan, aku butuh bergaul dengan orang soleh. Jadi kuncinya kalau yang saudara tanyakan tadi, kalau begini, maka jangan iklim kayak begini. Di mana? Ya di mana saja kita berada, pilah dan pilih teman. Kata Imam Ghazali, pilihlah apa namanya, yang tabis Rafiq
Semua orang boleh kita dekati, tetapi akrabi diri kita dengan orang-orang yang senang dengan kebaikan. Dan jangan tinggal di lingkungan yang berusaha tinggal di lingkungan yang baik-baik. Ya, sudah cukup ya. Mohon maaf. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الله أكبر الله أكبر